9, lumayan. Ambah wonge. Oh, David ono loro. Selamat malam semuanya. Iya, selamat Malam, instruksi. Selamat datang David dan Naning. Ya, Ini adalah hari ke-13. 6 orang yang ada di screen ini semuanya online setiap hari sampai hari yang ke-13 ini jam 7 malam. Nah, acaranya itu omong-omong mengenai pengalaman meditasi. Jadi kelompok ini mengadakan meditasi sirkulasi Qi. Lalu hari ini adalah hari ke-13, merupakan hari penutup. Kesempatan penutup ini dimanfaatkan sekalian untuk yang selama ini baru dengar-dengar mengenai meditasi Qi ini, mungkin juga malah dengan mendengarkan sharing-sharing dari kita semua, terus kedukulan ide, mungkin mau ini belajar meditasi juga, atau mendapatkan manfaat dari ini, dari mendengarkan ini. Jadi kalau malam itu acaranya sharing pengalaman tambah instruksi 1 jam online begini. Lalu meditasinya dilaksanakan sendiri di tempat masing-masing. Dianjurkan setiap hari melaksanakan meditasi 3 kali. Di hari pertama 20 menit, hari berikutnya 30 menit, lalu naik lagi 35 menit, hari ke-4, 5 itu mulai dianjurkan lebih dari 35 menit. Ada yang sampai 45 menit, ada yang sampai 1 jam, ada yang keliwat saking asiknya. Nah, selama hari-hari tersebut masing-masing mempunyai pengalaman unik sendiri-sendiri yang nanti barangkali bisa diceritakan di saat penutup ini. Pada malam hari ini, saya kira kondisi masing-masing yang melakukan meditasi masih berjuang dengan gerakan-gerakan badan yang ekstrim selama meditasi. Nanti biar mereka cerita sendiri. Dan mungkin masih akan berlangsung beberapa hari ke depan. Silahkan cerita saja, entah mau menceritakan satu pokok misalnya meditasi Qi itu apa, kemudian setelah 13 hari lalu mengambil kesimpulan, oh meditasi Qi itu ternyata, terus peraturannya apa, caranya bagaimana, pengalaman-pengalaman yang terjadi selama meditasi itu apa, tujuannya apa, dan pokok-pokok seperti itu. Malam ini lebih merupakan rekap, upaya untuk membundeli pengalaman bersama-sama. Bagi yang baru hadir, untuk David dan Naning, ya semoga mendengarkan ini bisa berguna juga, tahu kalau nanti mau tanya ya tanya saja. Bedanya sama apa tadi? Energi Qi sama Qi itu sama? Energi Qi sama Qi itu sama, sering energinya tidak diucapkan. Nah, silahkan yang mau memulai. Aku wae ya. Yuk. Hari ke-13 saya baru meditasi 2 kali hari ini. Yang pertama itu mulai sudah jam 3 lewat 4.
Tapi tak buat 1 jam. Yang kedua juga 1 jam. Tadi mulai jam berapa ya? Jam 5 kayaknya. Nah, terus hari ini yang saya alami itu cenderung yang meditasi pertama itu kayak seperti menghabiskan sisa-sisa gerakan yang kemarin, yang paha keplok itu tadi tinggal sedikit-sedikit sekali gerakannya itu udah lemah. Itu sampai eh, selesai itu hanya seperti itu. Jadi aku merasa rotok bosen, kok nggak ada progres gitu kayaknya. Nah, terus kemudian yang kedua itu awalnya masih muncul gerakan paha keplok, tapi sedikit sekali, hanya kayak bluk. Terus selang agak lama itu bluk. Nah, lama-lama dia itu diem. Aku tuh kayak diem hampir ada 30 menit tuh meneng plung-plungu gitu loh, rasanya mungkin dibayang gitu kayak plung-plungu. Nah, tapi di 30 menit menjelang selesai itu ada gerakan baru gini pertama itu. Jadi kayak awal dari pangkal gantian bawah itu kayak ada gerakan yang gini bentuknya. Nah, gini ke atas. Jadi nek badanku mungkin direkam tadi kayak gini mungkin. Kayak di bawah ke atas gini loh, kayak layang-layang. Nah, terus setelah itu ternyata kepalanya tuh kayak ditarik ke atas gini kan. Ditarik kayak wong loro, terus sirahku ditarik munggah gini kan. Terus tiba-tiba itu dari samping tuh gini. Ditarik gini kan. Terus ini pundak ini naik gini kan. Terus ini kepalanya kita diputar gini. Terus diputar gini terus. Gini terus sampai itu satu set itu ada 4-5 kali kayak gitu diputar gini kan. Itu berulang sekitar ada 5 set. Berarti nggak sampai 30 menit, tak kira mungkin 15 menit menjelang akhir ada 5 set, dan itu cukup cukup kalau menyiksa. Rasanya itu kayak menyiksa. Ini loh pas medonin itu si Raji kayak dibesek kayak ke bawah, jadi ini kayak gini sampai kayak gini, terus tarik meneh kayak gini berulang-ulang itu sampai aku pusing karena kepalanya mungkin unter ya. Nah, setelah itu kayaknya itu belum tuntas, dia itu masih mau mempermainkan, tapi aku saat jam tuh tak sudahi dulu, tak lanjutkan nanti atau nanti malam atau besok mungkin. Nah, efeknya sekarang tadi itu rasanya mual banget, kayak mau muntah. Ini kayak mau muntah. Jadi tapi nggak sing efek sakit kepala, yang ini murni kayak kita rasanya wong mabuk mau muntah itu. Nah, itu gerakan baru hari ini dan besok kayaknya akan lebih ekstrim ini kayaknya. Udah yang tak rasa ini seperti itu. Oke. Aku sih ya, Om. Yo. Nah, aku sekalian nerangin, mungkin Mince dan David kan baru ikut ya, meditasi Ci. Itu kan sebenarnya pengaliran energi. Jadi niki ceritane gitu, kita itu tuh sebenarnya punya namanya itu meridian. Itu meridian run itu dari kondisi dua-duanya apa? Bibir bawah sampai ke gantian bawah. Tulang ekor ya. Terus itu namanya meridian run. Terus meridian do itu kan dari yang after tulang ekor tadi sampai ke bibir atas itu. Nah, ceritane kayak adeki lahir itu tuh terputus ngono.
Jilitan ini terputus. Nah, ini tuh mau menyambungkan dua meridian tersebut. Karena itu ternyata dari penelitian yang udah bertahun-tahun itu sangat berguna untuk kesehatan tubuh kita. Nah, dan kayak pas dewe bayi ki sakjane ki tersambung dua meridian itu. Jadi ini energi ini kan utuh ngono lho. Nek saiki kan sanwis lahir kan jadi terpisah. Nah, carane opo? Caranya kan terus kita akan menyambungkan meridian ren sama meridian du tersebut dengan mengalirkan energi Qi tersebut. Nah, kuwi ada tahapannya. Tahapan itu ora langsung meditasi terus engkau tersambung gitu tuh enggak, ternyata butuh proses panjang. Makanya ada 13 hari, ini adalah 13 hari itu hanya yang pertama formal gitu ya. Sesudah itu nanti akan terus berlanjut sampai berbulan-bulan. Nah, tahapan yang pertama itu adalah kita itu kan sebenarnya melatih pernapasan. Pernapasan ini diarahkan tahapannya ya. Yang pertama itu diarahkan ke yang namanya dantian atas. Dantian atas ini nggon ulu hati. Jadi adiki le napas ki diarahke fokusnya itu ke situ. Nah, kok kowe iso ngrasake dhewe hari pertama ki rasane apa nek ade napas meneng wae terus fokusnya ning nggon ulu hati. Ngono iki ternyata ono efeke gitu kan ngono ya, tapi kok nek kowe melu ya rasane iki pokoknya seru. Terus dari tahapan berikutnya itu ke kita bernapas mengalirkan dari itu sampai ke dantian bawah, dirasain napasnya toh. Dantian bawah ini tiga jari di bawah pusar, itu namanya dantian bawah tuh. Terus berikutnya itu kita fokus napas lagi diarahkan ke dantian bawah tersebut. Engko kuwi nah nek kuwi engko dadi klecek-klecek kae pokoknya bisa nek wis ning dantian bawah iki iso lucu banget kayak si om barangku mau sikile dikeplok-keploke ono sing digabrus-gabrus ke ngono ya. Iki terjadi pada dia meneng wae lungguh terus napas difokuske ning kono kowe iso klecek-klecek dhewe. Terus Ora sadar ngono maksudnya. Sadar tapi digerakke le tenan deh. Tapi kita tidak melakukan itu dengan sengaja gitu loh. Tidak. Enggak, itu ada yang menggerakkan. Jadi energine kuwi pokoknya ada iki digerakke energine kuwi kok ki sing marek iso gerak-gerak dhewe. Terus ada iki ora iso nyetop. Kowe nek nyetop maming dituthuk karo dhek. Nah, terus itu nanti ada step berikutnya juga itu adalah fokusnya tetap ke dantian bawah sambil merasakan reaksi-reaksi yang terjadi ya sampai ke punggung. Itu artinya kan nanti itu udah akan ke meridian yang yang belakang ya. Terus kok ki keri dhewe ki le tujuane ki apa iki jenenge? Dantian atas ki ning nggon kepala sing ning nggon tengah-tengah kene iki lho le. Pokoke antara kene to, tengah, kok kene tengah ning kene iki. Jenenge apa kuwi mau nek dantian atas ki? Baik kuwi. Nah, itu puncak iki kok ki sebenarnya sekolah meditasi ki wong ki iso ngalami jenenge kok tongguan. Kudu kongguan ya. Kuwi. Nah, kuwi artine kok ki tersambung meridian ren sama meridian du. Mungkin yang lainnya nambahin ya aku rada linerangke cerapet-cerapet. Nah, terus itu kan dilakukan kayak Mas Janto omong mau sehari ki pertama-tama awal-awal kan 30 menit gitu ki caranya ta lidah iki ditekok mungkin ke atas 90 derajat. Selama meditasi lidah iki ditekok. Awal-awal mungkin rada kurang biasa, tapi suwe-suwe ada yang mendino pengen nekok lidah. Ngasih ono sing ra iso dicopot barang. Terus ada beberapa juga yang harus dilakukan.
ya. Selain tadi perhatian harus terarah pada titik yang udah ditentukan. Awak dhewe ra iso sembarangan ngarahke ning titik yang lain selain yang diajarkan itu. Karena engko iso efeknya macam-macam, iso juga energinya jadi salah arah mungkin ya. Nek salah arah kan bahaya, iso misalnya kayak muntah darah maupun barang. Terus kita hanya memperhatikan hembusan napas. Jadi ora apa cara ngambilnya, tapi ki meng hembusan sih kita fokuskan ki meng pas hembusan langsung nih gantian bawah, hembusannya gantian bawah misalnya contohnya ngono. Terus nanti akan lama-lama bisa pernapasan halus. Terus juga menjaga makanan sama meditasi itu tujuannya kan sebenarnya ya untuk kesehatan. Minuman itu bukan minuman yang berwarna, misalnya meng air putih lebih sing putih-putih minumannya. Terus makanannya ya dijogo dudu sing gorengan-gorengan. Ya udah mengandung minyak ngono kuwi. Daging Terus merah. daging merah juga nggak boleh karena sifatnya kan panas yo. Nek sik dingin koyo daging iso ayam karo ikan. Kuwi. Terus cara duduk nek pas nganu ki yo ditentukan. Nek sing bagi suami istri itu selama 13 hari pertama ini dianjurkan dulu tidak untuk melakukan hubungan intim. Seperti itu. Itu apa jenenge aturan-aturannya. Nah, sing tak alami selama 13 hari ku ya kuwi koyo sing tak share wingi bahwa aku mengalami hal-hal yang berdampak positif. Yang pertama kuwi terhadap kesehatan le. Kowe ngerti to aku bendina ya masuk angin. Nah, saiki ki aku ki wis ora nyok masuk angin. Masuk angin iki angel saiki mlebu ning ngene aku wis dijogo karo si tabib kuwi. Ora gampang mlebu ning ngene aku. Tenan kuwi le tak rasake le. Kayak nek ning kantor barang aku kan nek munggah tangga kae yo ngos-ngosan. Saiki iso ora usah dadak mandek ning lantai piro, aku iso langsung tekan lantai 4 dengan tanpa berhenti. Kita rasake ya. Terus pas meditasi itu salah satu efeknya juga iso le. Sing nyok angel ngasih 3 dino ki Mbak Nana ki iso lho. Iki kan sebuah pencapaian yo, nek ngono kuwi sebuah achievement. Dan memang mengalaminya ki yo lucu-lucu takjub. Kalau aku itu lucu-lucu takjub yo. Kadang ki gerakane iki jan lucu ono yo teko-teko yang ekstrim-ekstrim misalnya koyo sirai di tarik tiba-tiba ono gerakan muter-muter gitu, tapi yang tak simpulkan bahwa si Ci ini tuh memang dia itu bagiku ya, dia iki nek nenggon awakku tuh dia itu detil banget kae lho. Setiap sentimeter setiap tubuhku ki koyone ki dia iki digarap gitu fit digarap kuwi. Diperbaiki. Nek ada bagian yang rusak atau mungkin itu tuh sakit, koyo nek kowe ngerti sikilku kan sik pincang suwe banget kae. Nah, kuwi jan aku mengalami rodok luwih lara. Arang dhek nambani aku ning kono karo nggon tulang belikat yo ono nusuk-nusuk kae, terutama nek pas masuk angin apa pas ra penak kae. Nah, kono kuwi yo loro banget. Karo nggon tengkuk karo pundak. Nah, mincek kuwi sik mbiyen yo mijeti aku jarine pundak iki atos ban kaya watu. Nah, mungkin kuwi ternyata ki tekno kaku banget. Nah, ketika aku koyo dirajam. Nek pas diliwati kuwi aku dirajam, tapi bar kuwi iso enteng banget kayak ringan ngono kae lho. Terus awakku sing kaku dadi luwih lentur. Karena di energi ciwi ketoke kan apa ya? Melenturkan juga tubuh ya kuwi mau menyehatkan dadi lancar mungkin kabeh jerone mungkin tersumbat-sumbat kuwi mungkin dadi luwih lancar. Tapi memang harus ada kita komitmen untuk meditasi dengan sungguh-sungguh. Semakin koki ahli, jamnya semakin nambah, kuwi jan luwih konsen dan energinya itu sangat membantu kita berhasil di situ.
Tapi nek dhewe iki males-malesan yo iso wae, iso lambat gitu. Tapi nek ade konsisten, ade komit itu memang kita bisa mencapai ke situ dan dampaknya memang sungguh luar biasa. Terus Ci Kiki tak rasa iki koyo tabib ta lho. Tabib sing pinter banget ya lho. Dek iki ngerti carane tulang sik loro iki digapake ben kok ki mari, tulang sik kaku digapake. Dek ngerti carane terus ngerti cara menggerakkannya. Posisi nek ade iki lungguh ning kursi, dek ora membahayakan nek dhewe ngono kae lho. Kaya niki dek iki ndelok kamarku. Oh, posisine kae engko dek ra tiba lho nek ning kono ngono ki barang kae lho gitu. Iki pinter banget. Wah, pinter bangane dokter-dokter kae lho le. Tenan le. Cek lungokne cek kowe kudu ajaib iki Kak Juk kae mbok kon tenan ora mari le ngrokok kae. Nah, mungkin aku delokke ya efek teko apa jenenge selama 13 hari kuwi. Nah, koyo ngene iki Kabar opo kae kok ireng-ireng. kuwi iki nganu ki lho godhong. Godhong iki tak kei godhong. Dan ketok nek iki nunul. Nah, iki banyak fenomena-fenomena yang terjadi. Jadi iki saka hari pertama sampai hari 12 ya ini tak gawe kuwi iki ono koyo mulai energi saka warna yang pertama warna biru gitu saka nggon ujung kaki, ujung tangan, ono kesemutan ngono gitu. Terus ono ku koyo energi menjalan-jalan koyo ono uler ning nggon awak, ono koyo tetesan air. Terus gerakan-gerakan muter-muter terus pilih nggon nunul kuwi lho le. Apa anu kuwi engko iso gatel barang. Iso menjalan-jalan kae. Terus awake mubeng ngono kuwi barang iki seluruh badan. Makanya aku mau ngomong to seluruh badanku ki iso rodek iki digerakke, rodek iki dialiri ngono kuwi ternyata efeknya. Makanya tidak ada satu bagian pun yang terlupakan oleh dia. Nah, ini fenomena saya kadang ini udah muncul saka kabeh sing ngalami iki wong 6 iki macem-macem sesuai dengan masing-masing tubuhnya ya. Ono sing ngalamine yo gerakane yo macem-macem, ora kabeh padha, cuma intine kabeh iki garap karo si energi kuwi. Kaya aku misalnya ono kesemutan, menjalan-jalan, kesakitan, ono gatel, nunul gatel, tengkuk tulang belakang ditarik belakang, keluar air mata, sampai ono keluar air mata barang, kepala dan badan bergerak kencang, badan duduk depan melengkung, sampai koyo meh arep iki dadekke huruf O kae lho lele dilengkungke iki. Koyo bayi mungkin yang jero perut kayak. Nah, seperti itu. Nah, ini pergerakan dari hari ke hari ya. Itu tak tulis D1 sampai itu. Nah, itu kan didelok bahwa dia ke seluruh energinya itu memang memperbaiki seluruh tubuh kita. Nah, terus yang mungkin aku sekalian share untuk hari ini. Kan terakhirnya aku mengalami kayak kan 4 hari yo sing ditekuk melengkung. Nah, malam aku ki ora melengkung tiba-tiba iki ya aku rada happy dadi ora kesel. Iso njengangak terus bar kuwi kirae diputer ngene kita. Neng tengah-tengah tapi neng poros. Ini iki. Terus bar kuwi kaya Mbak Yuni ngikuti Mbak Yuni kuwi awake dadi merosot kae lho. Ora den ditarik ngene sik ditungangake sing loro tenan wis didenek iki koyo dihukum tek nonyok ngece uang gitu ngene gitu. Wah, aku masih loro banget. Terus sampai ra tahan. Aku mandek sedili terus tak baleni ngene. Ngono kuwi to. Terus bar kuwi sesuai ngedonke dheke, ngono kan diprosotke ngene iki tenan. Diprosotke ning kursi to, terus dadi lemes koyo debok teles kae lho, ora ono tulange kae to. Prosot, medun, untung nek isor tak kei pancian kasur to. Nek kasur
Terus bar kuwi bar aku lingkung kasur di plengkongke meneh maju. Bar kuwi dibalekke munggah meneh terus direbahke. Bar kuwi aku wis to rampung to. Direbahke kan wis rampung wis turu. Tapi kan ning istor kuwi terus esuke tadi kuwi diplengkunge meneh. Plengkunge medhun sampai meh nginjen nunul ka lho fit karo cek nek kowe ndelok ki aku ki di plengkung iki sirah iki ning nggon kursi iki iso nginjen nunul dicedhake nunul kan lho mripatku mungkin tek nonyok ngece uang nunule yo terus dicedhake nunul kae. Ah. Kuwi nokok 30 menit. Bar 30 menit kuwi ngerti ra? Aku koyo debok teles meneh rano tulange kuwi ning arah medhun coba. Nah, aku langsung ngene iki terus medhun tapi sirahe sik sing tiba ki sirahku sik ning ngisor. Dadi le anu ros iki sirah sik tapi kan awake iki kabeh dilemes iki. Sirah sik dadi untung ning ngisor ki wis tak kei kasur. Dadi kanca-kanca sesuk nek ana sing ngalami ngono ki disiap-siapke kasur ning ngarepe ya. Dadi sirahe sik baru ki langsung gledak to ngene. Dadi melengkung ini kan awake jadi dilengkungke. Jadi ngene melengkung kanane sing sebagai tumpuan. Bar kuwi jine ki hebat tenan. Aku dijejeg-jejege ngene iki lho. Kuwi posisiku turu, dijejeg-jejege sampai aku lurus. Terus digerakke terus sampai aku ki mlumah. Lurus kabeh. Sampai mlumah, lurus kabeh. Terus mulailah DE mengkleng-mengkleng ke sirahku. Kuwi posisine turu. Dadi aku turu ke lho. Ngene iki dilemeske tenan ngene iki kae. Lah terus bar kuwi mulailah koyo Mbak Yuni. Tangane iki dipuntir ngene iki. Tangane dipuntir. Rono. Kuwi saiki sing pertama kali sik bagian kiri sik. Ngene terus rasane kemeng banget saka dimulai koyo ana energine saka nggon telapak tangan munggah tekan nggon tangan atas. Kuwi sok kemeng banget ngono kae. Terus dibalekke meneh. Nek kuwi jan lucu banget lho koyo niki aku ki koyo ana setan sing menggerakkan wis obah-obah dhewe ki lho. Obah dhewe, niku obah dhewe. Tenan lho. Koyo ana nek aku ngrasaki koyo ana tukang pijet ning sampingku nek koyo aku dipijeti wong kae lho. Kan dhek mijeti ngono lho. Lah nek kuwi ki hooh ning iki dhek ngerti per inci tulangku karo tubuhku. Nah terus baru kuwi ke arah sing kanan. Nek kanan luwih suwe. Terus baru kuwi tangane ngene-ngene iki juga kemeng. Nah, iki luwih lucu meneh. Tangane gerakane macem-macem oke banget. Ono sik muter-muter ngene. Wis gerak kita diangkat tadi, terus sikune diangkat ngene, terus ngene-ngene iki barang kae lho. Tapi posisine turu. Ngene-ngene iki. Terus sing awan kuwi variatif meneh. Dadi ono ngene iki barang koyo wong nari kae lho. Ngene, terus ngene iki ta, ngene iki terus sirah iki tapi ngene iki juga, ngene iki lho. Ngene iki terus lucu. DE nggerake ngene iki juga ngon pergelangan tangan iki lho. Jadi setiap pergelangan, setiap tulang ki pergelangan tangan, puter ngene iki, kanan kiri, terus baru kuwi per jari ngene iki. Rene terus jari kedua, jari ketiga, keempat sampai kelima. Baru kuwi rak ning jari iki kan ono ruase ya. Ruase iki barang. Jadi gantian ngene iki. Terus ning jerone tulang sing iki kan ya ono printit-printit dhek iki iso ngerti. Tapi nek awake dhewe awam, ini didumuk kan ra krasa nek mijeti. Dhek iki koyo tukang pijet sik ngerti saraf kae lho di cekrek-cekrek. Ngene iki per ngene iki beneran detail banget ya ampun setiap inci jentikku ki di ngono kuwi. Nah, terus ono sik gerane ngene-ngene iki. Terus ke arah rono, kok sirah iki ngikuti kae lho, terus ke arah rono muter-muter, macem-macem pokoknya mbuh ono 15 gerakan malah nek tak pikir-pikir koyo SKJ kae lho. Nah, sik siang ki mulailah dhek yo pertama ngon tanganku kuwi sing kanan paling oke memang. Terus saiki dhek maine sirahku. Gulune iki bener-bener sing ngene iki. Ono ngene iki terus karo sing anu ki dhek mulai sedikit-sedikit ki dingenekke lho sirahku ki koyo istilahku diadeke mburi rono ngono. Tapi kan posisine turu. Jenenge iki carane iki dingenekke terus krek. Derono direnekke sik krek.
Ini kita tapi kok sisi kono tengah sampai dalam. Kuwi sirah iki le main ya polane oke banget. Yo kuwi sing tak rasake iki, aku kan ning Jakarta iki duwe tukang pijet langganan sing Karang Sikil Kuloro kae kan dhek sing mijeti aku ngerti saraf. Nah, si iki model iki yo ngerti dadi le mijet iki koyo tukang pijet sing ade iki ra ngerti nggon sisih titik endi, dhek iki ngerti sing tak rasake iki. Jadi dhek iki setiap nggon kene barang ki ngerti nggon sisih endi ku lho aku heran. Dadi sepanjang kuwi iki aku koyo wong digerakke kabeh awakku nggon kuwi iki iso gerak lho aku sik heran. Tanganku iso diangkat rene nek anu ki lucu banget paling nek wong ndelok iki aku koyo wong kesurupan tenan. Iso gerak dhewe ngene-ngene iki, terus ngene-ngene iki terus lucu pas ngono ki. Bareng to. Ngono iki jebret. Terus lucu meneh tangane sing kedua sing kari dhewe diangkat loro kabeh. Terus dijeblokke ngene iki lho. Gon iki dijeblokke ngasih dadi kan aku untung kan aku le turu ning nggon karpet. Tak karpeti empuk kae lho koyo matras. Nah kuwi terus dijebrot ngene iki dadi ana suarane tapi ora loro. Dek iki ngerti carane linibake kae lho. Ngono lho. Brok ini loro ngene iki brok ngene iki. Terus koyo niki nggo enturke apa piye ngono iki lho. Kuwi tangan loro-loro nih kan mau pertama siji-siji baru kuwi kan tangane loro kabeh brok ngono kuwi. Terus ana sik gerane lucu kowe wis tau do tepuk setan ngono kae ra. Nah kuwi yo ngono kuwi pundak perut ke samping, pundak perut samping. Wis iki banter banget kayak ngene iki lho. Kowe iki tepuk setan ngono kae. Aku iki dikira ya ampun iki lucu banget. Aku malah guyu. Gini kene perut ngene kadang balik saka ngisor munggah ngene iki kayak ngono-ngono kuwi lucu banget kayak. Nah, kuwi baru kuwi memang ketoke ku berlanjut soalnya rong rampung mau kayak 2 tangan terus baru kuwi kan wis sak jam luwe aku wedine kok ndak apa-apa. Nah, terus efek iki pas kuwi langsung mulih banget. Pas meditasi kuwi iki krasa ngelih banget asik wetenge iki muni klukuk ngono iki krasa banget kae. Makanya aku nyok mandek iki karang wis ngelih banget kae. Ngono kuwi. Terus nek rampung ki rasane enteng tenan. Apa meneh sing tak rasaki nggon tengkukku sing biasane abote ra dibilah kaku iki mau keringan tenan rasane bar gerak-gerak sing ngene-ngene iki. Walaupun ketika dicekrek madung mburi ngono ki sempat ono loro merintih-rintih tapi dhek perlahan-lahan to dadine ketok iki lentur ka lho tenan dadian. Nah kuwi sing hari ini dadine ringan banget nggon. Guluku ngene iki aku seneng nek nggon guluku iki lho. Sangat meringankan beban. Koyo ngene kan bebane akeh banget saiki. Wis ora itu hari ini. Kayak ngono kuwi lho, fit karo jak dadine sangat berguna. Ya wis cukup. Kayak olahraga. Oke, ya. Aku Om menambahkan posisi duduknya itu Mbak Naning dan David kurang lebih seperti ini. Posisi duduknya seperti ini. Jadi lelungguh ora neplek nenggon kursi kabeh, tapi rada maju 3/4 kursi ngono lah nek wingi kae. Terus kan anu ya apa jenenge koyonya nek dirungokke ceritane iki serem banget kok dibungkuk-bungkukke awake dan sebagainya ngono kuwi. Tapi bare iki rasane ora selunjuk loro awake yo pegel apa ngono iki ora ning kadang-kadang malah tambah enteng kaya Mbak Nana cerita kuwi. Dadi ora seserem ceritane dibungkuk-bungkuk ngono kuwi dijeblas-jeblas kene iki ya ora. Efeknya memang positif walaupun kedengarannya itu serem gitu. Kita cuma duduk ning tiba-tiba iso joget dhewe apa dhewe terus merosot ngono kuwi. Terus untuk hari ini aku mau sharing juga. Aku nggak ngerti ya Om ini sugesti atau apa gitu. Kok gerakannya hampir padha karo Bulik Yuni sik wingi kae sing merosot kae. Heeh. Iki lho Bulik Yuni iso ngantek ngene iki malah aku ya kayak turu-turu ngene iki juga muter ngene iki kayak Bulik Yuni persis ngono kuwi. Jadi iki apa sugesti apa kepiye ngono ka? Kok iso padha ngono kuwi. Terus gerakane iki awale smooth.
nek wingi kan aku le dijeblaske kae banter ngene-ngene iki kae nek dino iki ora kaya gerakane kaya dijeblaske ngono kuwi ning alon banget lek engko balikne ngono-ngono kuwi Om. Terus suwe-suwe Cen apa jenenge merosot dhewe saka lelungguh kuwi. Ning ora kasar ngono lho. Alon-alon ngono kuwi nek sing dino iki Om. Nek sing dijelaske Mbak Nana ku mau wis cukup jelas. Maksudnya cukup merangkum semuanya gitu. Aku cuma nambahin itu aja. Terima kasih. Oke, makasih. Lanjut. Aku ya. Nah, jadi kan sik dirasake kuwi iki beda-beda per wong. Terus nek jadi nek aku iki sik paling angel ki nggon bagian makan. Karena nek misalnya kan setiap latihan olahraga iki kan emang kadang dhewe iki kudu ngontrol makan. Nah, aku iki hal terberat aku. Terus cuman yo efek positif iki jan dhewe dadi luwih ngontrol makanan kuwi bener banget tenan. Raketan kadang yo isih kalap ngono. Kuwi Sing maune sethithik tambah akeh ngono maksudnya. yo kadang Om Wis sak toples iki. terus iki aku arep sharing sik tak alami. Lho. Iki ketok. Ya. Tapi aku harap cerita ning pengalamane wae. Dadi iki pertama kuwi hari ke-1 keloro aku isih taraf biasa lah kaya wong mesti isih kadang angel fokus terus kaya ngatur nafas isih angel. Terus kadang mangane yo ngono kuwi. Hari ke-3 ki aku wis mulai kaya goyang-goyang. Jadi tiap hari tuh peristiwanya berbeda-beda. Terus kaya iki sik tak garis bawah iki sik paling kerasa banget gua aku. Jadi kaya hari ke-3 iki kepalaku goyang-goyang terus wis udah bisa mulai ngontrol nafas kan. Jadi kayak rasa nggak nafas. Kan kita kalau nafas itu kayak lebih memperhatikan menghembuskan nafasnya. Terus iki kayak kerasa panas. Jadi kalau misalnya udah mulai fokus tuh kadang badannya kerasa panas. Sama yang paling sakit itu di bagian ulu hati. Jadi nek aku ki goyangane gerakane enggak separah kaya Mbak Nana atau Bule ki mau. Cuman nek aku luweh neng ki mau sakit neng ulu hati. Terus bahu kanan tapi enggak terlalu parah. Sama ini yang hari ke-7 tadi tuh punggung kayak berputar-putar kayak orang renang gitu. Jadi pundak iki ngerasa ringan banget dan dia tuh muter sendiri. Terus semakin fokus tuh kadang malah makin muter sendiri kayak nggak bisa berhentiin. Terus karena tiap orang kan beda-beda. Kalau aku nih kan sempat ngalamin haid gitu. Terus jadi yang awalnya sakit itu kalau buat aku malah nggak terlalu sakit, jadi kayak apa ya, gangguannya itu nggak terlalu banyak, jadi kayak biasa paling badannya goyang-goyang kayak ngono. Terus yang ini tadi karena udah nggak terlalu deres, terus kayak yang tak alamin tuh badannya kayak condong kanan kiri, terus kepalanya kayak ndangak kayak terus merasa tinggi, jadi dari leher sampai perut tuh aku ngerasa tinggi. Kayak delok ngisor ki rasanya kayak udah dhuwur banget kuwi. Terus iki sik sirah iki kayak ngerasa ndangak dan kuwi iki enggak dikontrol, jadi kayak gerak sendiri. Terus gerakan yang tak alami iki ono kayak berputar. Jadi badannya iki berputar ngono, terus awake condong kanan kiri dan kuwi hampir medun. Tapi enggak separah kayak ngene Mbak Nana mau. Isih biasa ngono. Terus karo noleh ngiwo kuwi bener-bener suwi banget. Kaya ora iso ditahan kuwi. Terus telingane iki kadang kaya gatel ngono kae. Sama yang tadi iki sik tak alami kepalaku iki kaya ditarik ke belakang.
Terus Yusti ki nempel ning tembok. Bener-bener tahan to lek ya wis nempel ning tembok ngono kuwi Yusti ngadeg dhewe kaya biasa. Terus goyang meneh ngiwon-nengen ngene iki. Ngono. Terus Lu orang alien nih. jadi kan per uang ki beda-beda sik dialami. Nah, nek titik-titik sik nggonku iki sik ana angkane, ki sik tak alami kaya gatel-gatel lah, kaya dirambati semut. Cuman emang kalau yang paling besar itu yang tak alamin dingin. Jadi kayak yang dingin tuh sebadan. Sempet kuwi ngasih kaya wong masuk angin kae kademen, tapi begini ki mari njukan. Karo sik nggon bagian ulu hati mau, ki sik paling loro. Dan loro banget kae. Karo ana semut mlebu irung. Ki jadi kaya dirambati kae lek mlebu ngono ki. Ora iso ditahan. Wes meng kuwi saka aku. Ya. Oke. Terima kasih. Ya. Selanjutnya Mbak Agnes. Enggak, aku tak lanjut ke. Mungkin nek aku sebenarnya sama si Ella juga cerita-ceritanya hampir sama sih, mungkin cuman bedanya hari ini aku banyak gerakan juga sih menurutku cukup baru gitu, tapi nggak se ekstrim kayak tempatnya Mbak Nana atau Om Jack tadi gitu. Nah, aku mungkin sebelumnya mau mulai cerita dari yang awal-awal sih, ketok nggak ya? Ya, ketok. Nah, mungkin tulisannya sih kecil-kecil, tapi paling nggak gambarnya cuma memberi gambaran gue David sama Mbak Naning. Jadi awal mulai itu kan pas hari pertama aku sama si Ella yo kadang-kadang bareng nih, mungkin bisa dibilang masih nggak ngerti lah ya maksudnya yang benar seperti apa. Terus awal-awal juga belajar fokus masih belum bisa. Di hari pertama itu di sore hari sesi ketiga aku mulai ngerasain kayak merasa relax banget, nge-freeze kayak tiba-tiba kayak kepalanya agak abot-abot ngono ki, terus kayak arep jengkang ngono ki. Nah, di situ aku mulai ngerasa relax dan malah sempet nyanyi-nyanyi ya gue. Terus pokoknya itu di hari pertama. Terus masuk ning hari kedua itu aku ki ngerasa terus mulai iso merasakan perutnya kayak anget kayak gitu terus. Nah, terus pokoknya nih hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima kita anggap sebenarnya tahapannya hampir-hampir sama kayak gitu. Jadi mulai dari perut anget, terus panas, terus keringetan, gatel, kupingnya iki kayak dikorok-korok ngono kae, terus Barbie juga sempat kayak dirambat-rambati, pegel kayak gitu. Nah, terus tapi dampak yang paling tak rasain aku merasakan ada efek jadi sing pas hari pertama gue malamnya aku pipis sampai berkali-kali ya gue. Aku baru inget gue. Nah, terus baru gue sing neng hari keloro gue aku sampai pup 3 kali sehari kayak gitu. Nah, terus yang hari ketiga gue perutku sampai malam gue juga panas terus kayak gitu. Nah, terus yang hari keempat juga perutnya masih panas. Nah, terus di hari kelima itu bener-bener aku ngerasain sing mual, mules, terus gue susah tidur. Itu mungkin kayak sing antara nggak ngerti juga atau antara sing pas sing kayak ingin diceritakan Om Jack, jadi kayak atau sebenarnya mungkin terlalu dipikirkan atau apa nggak ngerti, tapi badannya kayak panas langsung kayak masuk angin. Jadi pas begitu saya meditasi gue langsung aku tepar langsung geletak neng lantai kayak saking mual-mual gue kayak gitu. Terus neng hari ke-6 sampai hari ke-10 gue, nah tahapan menurutku yang mulai agak cenderung gerakan ini mulai semakin banyak kayak gitu. Nah di sini tuh aku sempet ngerasain kalau yang secara dominan tuh hampir sama, perutnya pasti panas kayak gitu. Jadi hampir setiap latihan pasti aku merasakan perut itu panas kayak gitu. Terus kepalanya tuh goyang-goyang kayak gitu. Nah tapi di sini tuh kayak contohnya ini adalah tanggal 2 itu aku sempet di tanggal 1 itu aku sempet mulai tadinya di sebelumnya kalau latihan itu cuma paling kepala muter-muter gitu, tapi tuh makin lama turun. Jadi dari kepala terus muternya turun ke arah badan gini, pundak gitu, terus ke perut, nah terus ke kaki, nah terus turun lagi ke bawah. Jadi
rasanya kayak seakan-akan kita tuh duduk di kursi pijet gitu, enak banget. Jadi urut dari atas sampai bawah kayak gitu. Terus habis itu juga sempat ngalami di tanggal 2 iki sing kayak dibilang Mbak Nana tadi, jadi kayak koyo meh oke, tapi mungkin aku nggak se ekstrim tempat Mbak Nana meng agi sampai nunduk, nah kayak gitu. Terus habis itu aku di tanggal 3 itu juga rasanya keliang dan panas banget kayak gitu. Jadi pasti aku ngerasain perut lagi kayak panas gitu di dalam. Itu yang paling sering kerasa. Nah, terus aku di efek yang tak rasain di hari ke-9 itu rasanya berdebar-debar terus, jadi kayak deg-degan gitu terus sampai tidur lagi nggak tenang. Nah, terus di hari ke-10 juga sama kayak gitu. Nah, terus ini di hari ke-11, 12, dan 13 kayak gitu. Nah, ini yang pokoknya makin kesini nih gerakannya semakin aneh-aneh kayak gitu. Nah, di tanggal 4 ini aku sempat ngerasain jadi muternya itu mulai macam-macam, mulai dari yang condong ke kiri, condong ke kanan, terus kepalanya, badannya muter-muter gitu. Terus rasanya itu seperti ngambang, kayak lagi berenang loh, ngambang-ngambang di air gitu, kayak ada gelombang air kayak gitu. Nah, terus yang tanggal 5 itu aku ngalami lagi kayak enggak gimana kayak gitu. Nah, terus tapi di sini aku langsung gregean kayak gitu, jadi kayak langsung keluar angin habis itu. Nah, terus habis itu sempat juga yang dibengkok nih ke kiri, jadi kayak lehernya gitu didorong terus kayak gitu sampai boyoknya kayak air pedot, nah kayak gitu. Jadi posisinya kurang lebih kayak foto-foto di sampingnya kayak gini sih. Jadi kayak sampai ada yang bungkuk-bungkuk, terus naiki juga sing pas ndangak gitu dagunya juga didorong terus ke atas gitu. Itu rasanya gitu kayak seakan-akan badannya jadi ditarik ke atas gitu, jadi tinggi besar gitu. Terus sampai kemeng kayak lehernya kayak gitu. Akhirnya aku ya wis nyandar nang kursi mah penak ngono kuwi. Terus efek-efeknya ya itu sih lebih ke aku merasakan kayak seperti mengambang di air, seperti angin kayak gitu-gitu. Jadi badannya enteng kayak gitu. Terus yang ini jadi tak rasain sih total dari semuanya mungkin nggak sebanyak tempatnya Mbak Nana sih aku gitu, tapi dari bagian-bagian badan tuh ya yang tak beri angka-angka ini yang sering ngerasain efek-efeknya kayak gitu yang paling sering kerasa. Terus mulai dari kayak panas nih badan, yang area-area panasnya tak kotai kayak gini, itu pasti panas kayak gitu, termasuk sama punggung juga kayak gitu. Nah, terus aku karena baru latihan 37 kali, nah ini ada yang tak inget-inget nih. Jadi kayak aku tuh pernah ngalami keluar air mata tuh sebanyak 5 kali, terus muter atau goyang-goyang itu 12 kali, terus telinga geli atau gatal tuh udah 3 kali. Nah, terus ini ada yang perut hangat atau panas tuh selama 26 kali. Jadi total dari 37 latihanku tuh aku ngerasain itu perut panas tuh sampai segitu kayak gitu. Nah, terus jadi yang aku nangkepin sih, jadi dari latihan ini sakjane ya mungkin lebih dari yang tak harapkan gitu. Ya emang sih waktunya oya-oyaan, tapi rasanya badannya lebih enteng, enak ya, seger gitu, kayak ya feeling good terus lah. Terus intensitas mengomelku menurun, jadi terus kayak gitu. Nah, itu jadi lebih tertata aku kayak gitu sih. Nah, kuwi katanya nurun saka simak deh. Ora kayak soalnya biasanya ngomel-ngomel terus, jadi lumayan lah. Simak kan Raja Ci loh. Gitu nek dari aku gitu. Oke, ya. Makasih. Ya, tinggal aku terakhir. Nah, terus aku sih sing dijelasin Nana semuanya itu tadi, Nana, Joko, Agnes, Ella, Ida, itu tuh udah merangkum apa yang sudah kita pelajari selama ini gitu. Kalau bagiku sendiri, aku cuma menambahkan bahwa tujuan kita berlatih Qi itu bukan untuk memperoleh gerakan-gerakan yang ekstrim itu, ya. Gerakan-gerakan ekstrim itu ada dengan sendirinya, karena itu adalah proses, ya, proses untuk merekonstruksi tubuh kita yang mungkin tubuh kita itu
udah banyak kita gunakan, jadi rusak, ada bagian-bagian yang rusak, itu jadi perlu ada bagian-bagian yang ditembus, dan usaha untuk menembus itu oleh Ci itu tidak mudah bagi Ci sendiri. Mungkin juga nggak mudah di tubuh kita karena udah terlanjur buntet, mampet gitu ya. Jadi timbullah gerakan-gerakan itu, gerakan menggerakkan apa ya. Jadi itu proses gitu. Berharapnya sih itu juga nanti akan berhenti, tapi itu bukan tujuan gitu. Nah terus tak tambahin lagi manfaat Ci itu sing awake lemu jadi krasa guru tur ending gitu. Nah, kayak aku itu awake lemu toh. Nah, ra krasa nek aku iki lemu. Dulu aku iki berasa banget nek lemu udah abot gitu. Mlaku itu ya abot, tapi sekarang walaupun lemu nengok ki enteng badannya. Jadi nek umpama tambah gede meneh malah bahaya juga gitu. Nah, jadi itu faedah positif yang jelas kalau itu yang sangat saya rasakan itu adalah memperbaiki apa yang di dalam tubuh itu yang memang sudah yang harus diperbaiki, dan kita tahu bagian mana yang harus diperbaiki dan bagaimana cara memperbaikinya. Dan kalau misalnya kita melakukan gerakan-gerakan yang agak ekstrim itu, si Ci juga tahu batasnya gitu, harus seberapa gitu, dan harus cara mengembalikannya seperti apa. Kadang-kadang mengembalikannya itu dengan cara yang tidak kita duga sama sekali gitu. Kalau misalnya contoh yang sederhana adalah kalau kita dalam posisi membungkuk tangan di paha, maka otomatis untuk menaikkan badan kan pasti tangannya akan bertumpu di paha, kekuatannya kan di tangan gitu kan untuk naikkan badan. Tapi Ci nggak begitu ya, itu akan didorong dari perut itu kayak ada rasa panas, angin gitu, pokoknya ada tenaga untuk menggerakkannya pelan-pelan. Nah terus contoh lagi misalnya ada gerakan-gerakan ekstrim gitu, tapi ekstrimnya itu juga lihat-lihat badan kita gitu. Entah itu kayaknya sih bukan sugesti menurut saya ya. Tadi Ida mengatakan sugesti gitu kan, karena lihat orang lain seperti itu, terus jadi kita jadi kebawa seperti itu. Menurut saya sih enggak ya, karena itu kan memang kejadiannya ya seperti itu gitu, bukan karena kita memikirkan pengen begitu, enggak, tapi ternyata enggak begitu kan gitu. Jadi ya manfaatnya itu terasa badan jadi ringan, terus kesehatan kita itu jadi lebih baik gitu. Memang di dalam proses untuk mempelajari itu nggak mudah, awal-awal banget itu susah, terutama untuk pernapasan gitu. Nggak yakin ini udah benar apa belum ya, itu prosesnya itu panjang gitu. Nah bagi saya tubuh saya ini kan udah tua gitu ya, jadi tubuh saya kan nggak selentur yang masih anak-anak muda ini gitu kan. Jadi kalau di saya pasti gerakannya juga nggak akan jebles kayak misalnya Ida yang sampai gerakan gitu. Tapi kalau aku juga pelan-pelan gitu, merosotnya pelan-pelan gitu kan. Gitu. Jadi kita tahu kebutuhan tubuh kita dan harus bagaimana gitu. Nah, terus aku laporan yang tadi Pak, meditasi tadi pagi ya. Nah, tadi pagi itu masih hampir sama dengan yang tadi malam dan sebelumnya, yaitu yang dominan adalah merosot itu. Kemudian cuma merosotnya ini udah agak beda ya. Merosotnya itu kalau kemarin kan posisi kaki itu masih duduk begini, terus ya udah kakinya kan jadi sedeku naik begini kan, karena itu merosot aku duduk gitu. Kalau sekarang enggak, ini posisi kakiku itu dengkulnya udah sedeku gitu loh. Dengkul lagi, jadi pas merosot itu dengkul langsung sedeku gitu. Jadi balik gitu. Jadi apa ya koyo wong arep jengkeng kan loh.
kaya wong arep jengkeng sing tumpuane ning nggon telapak ujung kaki gitu. Kaya wong arep jengkeng rung sida gitu. Kayak gitu. Nah, habis itu tuh gerakannya bukan di tangan lagi, tapi di kepala sama kaki. Kakiku itu goyang ke kanan, ke kiri gitu. Goyang kanan, goyang kiri, terus naik turun kayak gitu sambil kayak orang jengkeng itu tadi gitu. Nah, itu yang tadi pagi. Nah, terus karena aku ngalamin kayak begitu kok kayaknya nih, aku kalau duduk di kursi itu kan tadi yang aku merosot itu udah 5 menit pertama aku udah merosot gitu. 5 menit pertama udah merosot gitu. Jadi kan kebanyakan udah duduk di lantai kayaknya ini aku udah nggak perlu duduk di kursi lagi. Jadi aku kepikir yang kedua itu aku duduk di tempat tidur gitu kan. Duduk di tempat tidur bersila gitu. Nah, aku bersila, aku nggak ngerti juga, makanya aku tapi udah melakukan, aku baru nanya Janto gitu, posisi kaki bersila itu gimana, berjejeran begini atau tumpang tindih begini gitu kan. Nah, ternyata itu tumpang tindih harusnya gitu kan, tapi aku berjejer begini gitu. Nah, kalau udah berjejer begini nih, ini gerakan kembali lagi, gerakan itu aku kepala dulu biasa puter-puter gitu, terus sujud, ini sampai kayak sujud, jadi kayak orang mau nungging gitu loh. Jadi kan posisi bersila tapi kayak mau nungging gitu, kayaknya kayak mau dilengkungin gitu. Nah, sampai kayak begitu. Terus tambah lagi ini kayak belum, kayaknya sih urung rampung ya itu tadi tuh bersila nungging itu tadi kayaknya, karena kayaknya itu masih ada dorongan di kaki kayak mau diselonjorin gitu kayaknya, kayak berasa begitu, tapi karena aku udah pegel banget gitu, jadi aku selesaiin gitu. Aku selesai di 32 menit itu hari ini gitu. Jadi memang ada gerakan, ada yang variasi baru gitu, yang nggak kepikir bakalan kayak begitu gitu. Itu aja hari ini. Ya. Oke. Om, aku nambahin sedikit ya. Aku nambah, aku mau lali. Aku ngalami ono fenomena sing rada aneh yo. Pas aku merosot ke bawah, ini kan saat hening ngono ya, maksudnya konser kan. Teko-teko kuwi ono kayak ono swara muni ngene iki lho, Mas. Muni adimu jenenge Frederick Herwindra. Teko-teko ki ngono kuwi. Aku ki heran, bagiku ki aneh banget ngono lho. Iki saat meneng wae ora mikir apa-apa ki, teko-teko ki muni adimu jenenge Herwindra ngono ki to. Adimu jenenge Frederick Herwindra. Kuwi sing pertama. Terus yang kedua bar aku merosot, mau kan terus dilengkongke. Pas dilengkongke kuwi tiba-tiba aku kan merem. Tiba-tiba ki merem kuwi kan mau nek posisi biasanya kan rada terang biasa ngono gitu. Iki teko-teko peteng, warnane iki peteng biru, ono koyo biru dongker ngono gitu. Terus teko-teko koyo ono cat di pure kae warnane ungu karo campur kuning. Jadi koyo cat di pure ngono kae lho. Kuwi teko-teko ono ngono kuwi. Karo pas sing wis posisi diturukke mlumah mau kuwi teko-teko ono suatu ketika kupingku iki koyo mak creng ngono to kabeh sak koyo istilahnya koyo ono kabut kabeh sak kira. Terus mungkin ngalami koyo ngrungokke luweh cetha ngono kan lho Mas. Mungkin suara asline iki ming teng-teng kuwi dadi koyo kenceng banget ning nggon kuping ngono kan lho. Luweh koyo kroso banget. Nah, kuwi mau sing rasake sing ono 3 fenomena sing bagiku aneh rung tau ngono kuwi. Ya. Kuwi wae. Oke. Ya. Nah, sebelum pertanyaan nanti dari semua, David atau Naning juga bisa. Saya beri komentar beberapa hal. Yang pertama, mulai dari yang dikatakan Nana, dalam waktu 1-2 hari mungkin akan ada beberapa jeda saat hening. Jadi tiba-tiba kita seperti tidak ada apa-apa,
seperti nggak ada apa-apa, semuanya kalem, tenang, fenomenanya bisa seperti debok kan itu ya, debok tanpa tenaga itu, bisa seperti itu, bisa sangat tenang, bisa warna yang stabil. Nah, jangan kaget kalau ada suasana seperti itu karena ini hanya jeda untuk gerakan selanjutnya. Kalau terjadi, nikmati saja, dirasakan saja, tunggu. Itu satu. Kalau terjadi penampakan-penampakan seperti yang dinasihatkan di awal, segera kembali ke dantian bawah perhatiannya. Kalau tidak bisa hilang, buka mata sebentar, kemudian merem lagi kembali ke dantian bawah. Jadi kalau ada penampakan-penampakan ini yang wujud ya, kalau warna enggak apa-apa, warna atau suasana itu enggak apa-apa, tapi kalau wujud itu mata dibuka, kemudian merem lagi, lalu kembali ke dantian bawah perhatiannya. Saya kira juga beberapa itu sebenarnya sudah mengalami kepala ya, kepala mulai ditarik ke atas atau dibeleseke ke bawah. Itu salah satu fenomena ditembus. Jadi sudah menembus atas gitok itu loh, tulang di atas gitok. Fenomenanya selalu adalah kepala ditarik ke atas menjadi seperti tinggi. Jadi tinggi sekali atau menjadi rendah sekali. Nanti seperti kadang-kadang kepala itu kotak rasanya. Kotak jajaran genjang, ternyata kepala itu seperti gini nih, jajaran genjang. Nah, itu akan diteruskan sampai ke lidah. Belum ada yang bercerita mengenai lidah, tapi beberapa hari ke depan lidah juga akan dipengaruhi. Tapi ikuti saja terus-menerus yang terjadi selama ini, model latihannya sama. Tuh. Lalu kuping menjadi lebih tajam, hidung menjadi lebih tajam, itu memang fenomena normal. Jadi kadang-kadang kita bisa mendengar sesuatu yang biasanya kita nggak dengar, lalu menjadi dengar. Atau mencium bau yang kita nggak cium, biasanya nggak mampu, lalu menjadi mampu. Gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan atau tanggapan, silahkan. Aku mau tanya tentang yang kayak sekilas tuh terlihat kayak kenangan masa lalu gitu loh, Om. Kalau kemarin itu yang hari ke-11 itu apa namanya? Kayak sekilas lihat fotonya si Mak sama Mbah Kakung itu loh, Om, yang habis pernikahannya Mas Indra terus Mbah Kakung ulang tahun sama si Mak itu dicium itu loh. Nah, itu sekilas tuh lihat itu, tapi hanya sekilas gitu. Itu menurut Om Romo termasuk yang flashback masa lalu itu atau bukan gitu? Itu aja sih. Tapi sebelumnya aku nggak memikirkan gitu loh. Tiba-tiba terlihat itu aja. Ya. Itu bukan kategori penampakan, itu memori. Jadi jadi kita memang pasti akan dibawa ke memori-memori yang penting, entah itu yang menyedihkan, entah itu yang menggembirakan. Fenomenanya menangis gembira atau menangis sedih. Kalau ini terjadi, juga hadapi saja, ikuti saja. Ini adalah proses Qi. Jadi tidak hanya badan yang diolah, tapi mentalnya itu juga diolah, dipijeti, diteliti satu persatu. Karena kebanyakan bundelan-bundelan, sumbatan-sumbatan di tubuh itu terjadinya adalah karena sumbatan-sumbatan mental. Di jalannya itu bareng. Tapi itu juga akan pelan-pelan seiring dengan kesehatan tubuh.
Oh ya, oke, terima kasih. Mau Mas? nanya Romo, Tuh, Oh, ya David sih. sebenarnya menarik sekali ya kalau menurutku ya. Dan dari cerita saudara-saudara semua tuh bahwa ternyata apa ya istilahnya kayak beneran ada efeknya gitu loh, beneran ada efeknya, beneran hal yang bisa dibilang kan nggak bisa dilogika kan sebenarnya tuh, tapi bisa Ya. jalan gitu. Nah tadi sempat nyatat beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah ketika tadi kita bicara tentang memulai meditasi, lalu kita harus start dari gantian tengah gitu kan atau ulu hati. Nah itu tuh apakah ketika kita berdiam mengatur nafas, gimana caranya kita memfokuskan ke gantian tengah itu? Apakah pikiran kita tuh mencoba untuk kayak ulu hati atau seperti apa? Itu yang pertama. Karena dulu waktu SMA itu kan memang eh, diajarinya tuh pokoknya dulu seminggu sekali itu mesti ada sesi meditasi. Nah, memang dulu nggak nyebut meditasi Ci atau apa, cuman yang dilakukan tuh adalah mencoba fokus ke diri sendiri sampai eh, benar-benar bisa mendengar lingkungan alam sekitar doang gitu. Jadi kayak kayak bahkan kalau misalnya tataran level tinggi itu udah bisa dengerin kayak misalnya semut semut lewat itu udah bisa kedengeran, lebih ke kayak gitu. Tapi eh, tidak ada hal yang maksudnya memfokuskan ke titik tertentu sampai tadi ternyata bisa ngefek ke energi mengalir terus kemudian sampai nekuk-nekuk dan sebagainya gitu. Karena kalau dari pengalaman meditasi sendiri kan kadang kita menjemin mata terus coba nafas aja, maksudnya coba diem memfokuskan pikiran, kadang membawa pikiran ke apa namanya pengalaman paling indah dan sebagainya misalnya kayak gitu kan. Nah, ini tuh sebenarnya apa sih yang membedakan gitu. Itu. Oke. Terus kemudian yang kedua, kapan kita akan melakukan rutinitas ini? Maksudnya dalam artian waktu yang terbaik, apakah harus rutin misalnya ketika start jam 10 pagi, artinya besok hari setelahnya itu apakah harus sama gitu atau enggak? Terus pertanyaan ketiga tuh, gimana menghentikan ketika kita udah sampai proses misalnya ya katakanlah kita mau mentarget hari ini waktunya mungkin 20 menit dulu gitu kan. Tapi kemudian kan kalau kita istilahnya pasrah ya, energi itu mencoba untuk mengendalikan tubuh gitu kan. Sampai tadi mungkin ada pengalaman ditekuk sana sini gitu kan. Nah itu tuh gimana kita untuk istilahnya lepas dari itu? Apakah kan otomatis sebenarnya ketika badan digerakkan pun kita kan sadar kan ya sebenarnya. Nah teman-teman juga saudara-saudara tadi juga bisa ceritain itu kan. Apakah kita tuh bisa tiba-tiba berhenti, udahlah stop kayak gitu, terus kemudian tubuh kembali normal atau seperti apa? Itu sih Ya. mungkin. Oke. Ini bisa dijawab oleh salah satu dari kita. Siapa mau jawab pertanyaan pertama? Oh, aku. Nomor 1 ya, Vet, pertanyaanmu. Pas awal kita dulu dilatih Mas Janto, itu hampir koyo kowe caranya mikir. Latihan hari pertama itu kita justru bukan salah ya, karena kita juga nggak ada gambaran harus yang benar itu gimana. Tapi rata-rata dari kita itu malah justru kayak mencoba fokus banget biar nggak ada gangguan dari luar. Itu yang pertama. Tapi yang waktu itu yang ditunjukkan adalah gini aja, kan ini tuh langkahnya mata ditutup, lidah itu ditekuk ke atas gini, terus udah mingkem toh, kita bernapas kayak kita napas biasa, nggak usah diatur, nggak usah apa kayak napas biasanya sak rileks mungkin. Nah terus yang dirasakan itu hembusannya saja. Memang ada kita pas narik, ada beberapa dari yang sudah ikut itu justru pikirannya nariknya lalu buangnya itu tadi dipikir kabeh, tapi yang kalau ini yang diutamakan adalah membuangnya. Tadi pas narik itu sebenarnya nek Mas Janto bilang itu nggak narik, tapi diafragma di dalam sini tuh nek setiap itu dibuang dia akan mengisi sendiri. Jadi cara kerja itu seperti itu. Jadi yang dibayangkan itu buangnya itu kayak menyalurkan, itu kan udara apa ya, kita itu kayak menghirup energi terus itu disalurkan. Nah latihan pertama kita pas buang gini
itu tuh pikiran kita diarahkan ke ulu hati. Wes gitu tok meng diarahkan gitu. Tadi nek saran besok misalkan we latihan itu ada suara luar sudah biarkan saja. Biarkan saja, kenapa, nanti ada ceritanya. Yang penting ini aja napasnya di sana terus. Sana terus, sana terus, sana terus. Waktu itu latihannya 20 menit. Sak iso-isone ya sudah selesai 20 menit selesai. Sak entuke apa sing dirasake, coba hanya fokus ke situ. Udah, nggak apa-apa kalau ada gangguan apapun itu nggak apa-apa. Nah, terus menjawab fokusnya itu lama-lama nanti hari kedua, ketiga, dan keempat, dhewe kuwi entah bagaimana itu wis otomatis kayak yang di luar itu kan Fit. Nanti wis dicueki sendiri ada suara ki yo dhewe iki wis koyo fokusnya nang kene iki wis koyo enak banget wis, itu kayak terbentuk sendiri nanti. Mbok kabeh mesti dari kita meskipun waktunya nggak sama, tapi ujung-ujungnya sama. Jatuhnya itu suara luar itu wis gak mengaruhi apapun, Mbak. Bahkan misalkan graduatin neng cedhake dhewe pun ketika dhewe kuwi itu akan tetap jalan karena apa ya, kita nggak butuh lagi fokus, bukan kayak nanti nah itu jalan tuh cinya itu kayak nganu dewe. Ketika cinya itu kita sudah bergerak toh, dia itu sudah kayak membentuk dunia sendiri. Kita itu berada di dunia sendiri, wis nggak gangguan luar tuh suara apapun kayak nganu nggak pengaruh. Enak wisan. Itu kira-kira jawaban nomor 1. Aku nambahin dikit boleh? Ya. Le, kan nek awal ki cen rada susah. Nah, nek pengalaman Mbak Nana, cara niki kan memang bahwa itu pikiran itu memang dibantu untuk menghembuskan itu kan pikirannya dhewe. Nek aku carane golek pertama ki ndelok sik ulu hati ki nek sebelah ndi sih? Oh, ning ngisore nggon apa iki? Dodo iki to. Tulang sing tengah apa segitiga kuwi to. Ning kono kuwi kan kuwi ulu hati. Nah, kowe kan ngerti ngono. Jadi secara nek kowe merem, mungkin pandangan ini istilahnya yo dalam posisi merem, pandangan itu adalah ke situ, sama pikirannya iki yo ning kono ngono lho. Jadi ketika kowe napas, kuwi tok arah ning titik kuwi akan sangat membantu dhewe gampang mengarahkan ke sebuah titik. Nah, aku nek ganti titik ning dantian bawah yo ngono kuwi carane. Sama aku ndelok sik dantian bawah nih sebagainya. Nah, kuwi wis gampang. Terus dipikir fokus ke krono pikirannya juga kuwi. Jadi tiap kali ngono. Seperti itu untuk yang pertama kali berusaha, nanti lama-lama memang biasa koyo si mau nerangke, tapi carane ben rodok gampang kuwi ngono kuwi. Oke, terima kasih. Mengenai waktu, kapan waktunya, apakah harus sama setiap hari, beberapa lama? Silahkan, ada yang mau jawab? Yo, tak jawab. Oh. Pertanyaanmu kan apakah waktunya itu harus sama atau enggak gitu ya. Pertama kan misalnya hari pertama kita kan 20 menit. 20 menit setiap latihan. Kan dianjurkan 3 kali latihan. Nah, kowe ngatur dhewe, maksudnya waktumu ki ono, ki seperti apa. Nek aku sih contohnya kan tak ature pagi sebelum kerja. Terus nanti pulang kerja karo malam sebelum tidur, karena itu adalah waktu-waktu yang senggang. Dianjurkan itu memang waktunya nek iso pemeneh nek kayak permulaan itu sama, karena apa? Karena tubuh itu sedang menyesuaikan. Polanya kan jadi podo, ngono lho Le. Itu dianjurkan, itu akan lebih membantu proses meditasi ini berhasil. Itu dianjurkan kalau polanya sama, itu akan lebih baik. Tapi nek cen ra iso tenan, yo mungkin yo kepeksone, tapi ideale mungkin waktunya itu mirip sama itu. Oke, terima kasih. Kemudian bagaimana mengendalikan gerakan-gerakan Qi, misalnya setelah waktunya itu habis, lalu mau berhenti. Padahal nampaknya kok belum selesai. Apakah kita mampu mengendalikan atau membuat intervensi?
Silahkan. Tak tambahi, aku jawab sedikit, engko liyane nambahi ya. Gini, Fit. Pada saat kita sudah sampai ke tahap apa itu tubuh digerakkan, itu mesti antara hari ke lebih dari hari keempat. Hari keempat itu sudah ada gejala. Nah, pada saat itu justru, maksudnya pada saat tubuh kita digerakkan, itu justru menurut yang kami alami ya, itu adalah kondisi yang enak, pada aku pada saat tubuh digerakkan itu saat intens. Jadi justru sayang kalau itu kita akan pasti merasa gigi, aduh tanggung. Jadi kalau misalnya ya, kamu 40 menit itu gerakan tubuh muncul ternyata 10 menit sebelum berakhir, dan itu rasanya tanggung. Nek kowe nganggo timer, yo nek aku misalkan timer bunyi, ya aku handphone tak raba-raba gitu, terus tak stop timernya, aku tak lanjutkan lagi sampai yang tak alami itu C-nya itu nanti dia merasa cukup sendiri, dia kayak bilang wes iki aku madek, itu lebih dia sudah selesai. Itu aduh kroso, itu kayak dia ngomong sama kita. Nggak tahu besok sing tak alami, tapi sing tak alami itu kayak gitu. Udah aku sudah cukup. Nah, terus setelah itu dari dulu panduan pertama, kalau kita mau menghentikan sesuatu itu jangan langsung misalkan pas merem gini toh langsung melek, itu tidak seperti itu caranya. Aturan resminya itu masih kondisi merem kan kita sadar, tangan ini digosokkan jadi sampai anget gitu kan, terus usapkan ke permukaan wajah kita beberapa kali, mungkin mata gini, kadang aku ulang sampai 4 kali itu, terus gini nah aku ini tak urutnya ke bawah, jadi kayak energi itu tak kembalikan ke dantian bawah. Nah itu terus aku baru melek. Itu caranya. Beberapa efek sing ketika kita tiba-tiba kaget langsung melek itu ada kemungkinan pusing atau mual, itu ada kemungkinan terjadi. Tapi kemarin dari yang kita alami itu apa ya, nggak sampai ke itu sih, ke rasa pusing itu malah karena kita memusatkan pikiran ke kepala. Tapi itu nanti ada penjelasan sendiri kenapa. Kalau yang ini itu kalau mau menghentikan itu ya kalau memang misalkan kue wis dikejar waktu dan harus berhenti, ya gitu tadi caranya. Pas intens gini. Nah, biasa nek misalkan selisih setengah jam kue pengen latihan meneh to Fit. Nanti yang kedua itu masuk ke intensnya itu lebih cepat dari yang pertama. Jadi misalkan kue 5 menit dulu kue wis buntang-anting kue. Itu yang terjadi sama kita pergi Mbak Yumu kue. Kayak merem wis disiksa itu kayak gitu. Rata-rata makin ke belakang itu semakin cepat untuk masuk ke namanya momen intens itu. Jadi malah jangan dilawan, dibiarkan saja. Jadi memang naik koyo kowe mungkin kesibukan itu atur waktumu yang paling memungkinkan. Nah, itu koyo nasihatnya Nana mau atur saja. Dah, yang lain mungkin mau nanggapi. Ya, aku nambahin dikit. Untuk itu, kalau misalnya tiba-tiba dikejar waktu gitu, yang sudah pengalaman gini, aku bukan dikejar waktu itu pernah lagi pas meditasi, terus Mak Grumpiang Mas Heri kayaknya Mas Heri tiba gitu kan. Nah terus aku langsung melek Mak Beragap, aku melayu gitu kan, gitu kan. Nah itu efeknya adalah rasa gelisah sepanjang hari, gelisah terus gitu, rasanya jadi kayak kaget gitu kan, benar-benar kaget gitu, terus gelisah sepanjang hari gitu. Jadi berusaha untuk jangan berhenti di tengah-tengah gitu.
kalau lagi waktunya gitu. Kalau misalnya terpaksa memang harus berhenti, itu berhentinya jangan dengan cara kaget, tapi pelan-pelan ya. Pelan-pelannya itu bagaimana caranya bisa ya, misalnya lagi gerakan-gerakan begini, terus timernya bunyi gitu. Nah, itu langsung aja pikirannya diarahkan lagi, difokuskan ke dantian bawah gitu. Fokus ke dantian bawah. Otomatis nanti gerakannya makin lama akan makin memelan gitu, makin pelan gitu. Difokuskan, kemudian mungkin tangannya agak digerak-gerakkan sedikit gitu. Terus nanti akan ya begitu berhenti ya udah tinggal selesai gitu gini gitu. Jadi pelan-pelan, jangan sampai dikagetin gitu. Kalau misalnya itu tidak akan bisa berhenti kalau kita misalnya lagi gerak-gerak begini, kita langsung berhenti. Misalnya lagi posisi begini, ini langsung kita melek blak gitu. Bisa jadi kita itu sesudah melek itu masih posisi begini terus. Karena ini tidak akan dikembalikan gitu. Bisa jadi seperti itu. Gitu. Jadi pelan-pelan. Oke, itu aja sih. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Jelas, Rafid? Jelas, menjawab. Oke. Terima kasih. Aku takon tadi. Yuk. Kita nggak tahu ya. Nek tak lihat, tak simpulkan sampai hari ini, kita itu masih ceritanya badan kita masih digarap. Yang kita belum tahu sampai seberapa lama kita akan mengalami momen-momen yang lain. Ya intinya pokoknya kayaknya itu nek dari kesimpulanku sebelum badan kita selesai digarap, energi-nya itu dia nggak akan membawa kita ke tongguan. Jadi bener nggak kayak gitu. Terus jadi kayaknya dia tuh memang akan scanning terus sampai semua masalah di anggota badan kita itu selesai, dia akan menuntun kita ke sana. Nah, sing tadi pertanyaanku, kita akan membandingkan dengan pengalaman Mas Janto. Dari setelah hari itu sampai mungkin 1 minggu ke depan atau 2 minggu ke depan itu ada perubahan-perubahan signifikan nggak yang dialami gitu loh. Jadi setidaknya kita punya gambaran untuk melanjutkan latihan berikutnya karena kita kan akan latihan sendiri. Ya. Nah itu. Ya. Nah itu aja. Sebagai alat hitungnya adalah jam latihan. Sekitar 80% tongguan terlaksana kalau sudah 60 jam. Itu 80%. Maka masing-masing bisa menghitung sendiri, membuat gambaran gitu ya. Misalnya sekarang itu kalau dikumpulkan atau di total nek ngono, Bro? Deku sekitar 19 jam tekan dino iki. 19 jam. Nah, 19 jam untuk mencapai 60 itu kan masih sekitar 2/3 lagi tuh. Iya. Nah, misalnya setiap hari latihannya adalah 1,5 jam atau 1:45, kan berarti bisa menghitung kira-kira untuk mencapai 80% itu akan berapa hari lagi. C itu tidak menipu. Jadi dia seperti tidak membeda-bedakan orang itu tubuhnya kayak apa. Tetapi dia itu berjanji kepada waktu gitu loh. Ngono kuwi. Itu menurut saya rasional sekali, bukan model sentimen. C itu enggak sentimen, tapi C itu rasional. Dia kalau waktunya sudah 60 jam, pasti
sekitar 80% tongguan itu sudah terjadi. Dan efeknya seperti yang ada di teks, fenomena-fenomena delapan reaksi besar itu. Terus ini jadi ancang-ancang ya. Nah, itu terbukti pada saya juga di jam yang ke-40, itu ada fenomena-fenomena lebih besar daripada fenomena yang terjadi sekitar hari ke-12, 13. Nah, 12, 13 itu menurutku besar, jadi bentuknya ya seperti yang tadi dialami, sudah diceritakan itu. Badan diputar-putar, itu. Tetapi itu belum sangat besar ternyata. Belum sangat besar. Nah, besarnya yang ke berikutnya itu beda suasananya. Kalau ini kan besarnya itu karena sangat ditekuk, sangat menderita gitu kan. Nah, besarnya yang berikutnya itu wujudnya halus, tapi kuat sekali. Jadi halus dan kuat sekali. Kuat itu misalnya tenaga gerakan dari dalam itu seperti nyata sekali. Misalnya badan itu digepeng kayak gitu, dibuat gepeng, lalu nggak bisa ambegan lagi, tetapi ambegan. Nah, jadi badan gepeng, iga seperti dipepet, ditekuk, lalu ada suatu lubang besar, kita nggak perlu napas. Nah, itu kayak badan sudah menjadi tinggi sekali dan suasananya sangat hening dan semuanya diatur atau diselenggarakan oleh Chi. Sing gepeng gue ya Chi. Nggak tahu bentuk badan gue itu kayak apa waktu itu, apa gepeng beneran, tapi sampai kayak perut itu lengket, sehingga nggak mungkin ada ini kembang kempis untuk napas. Dada juga lengket, nggak mungkin ada kembang kempis untuk napas. Dan tetap bernafas. Nah, kayak gitu tuh. Dan fenomena tenaganya jauh lebih kuat. Nah, itu jam yang ke sekitar 40 mulai terjadi fenomena-fenomena yang halus sekali tapi kuat sekali. Itu. Nah, tongguan itu mungkin persepsinya perlu perluas juga. Itu bukan satu kejadian biar gitu ya, seperti enlightenment-nya Buddha, kayak biar lalu selesai semua, enggak. Itu bahkan berlubangnya itu 1 mili atau tersambungnya itu hanya 1 mili sebesar rambut, itu sudah disebut tongguan. Hanya itu disebut 1%. Itu. Menurutku semua reaksi ini ada gerakan-gerakan yang terjadi dialami itu adalah fenomena tongguan. Hanya levelnya masih di sekitar 1%, 2%, mungkin 20%. Nah, waktu itu bisa untuk menghitung. Aku kijane di level berapa. Itu. Mungkin level 20% atau 25%. Gitu. Semakin besar waktu yang dipakai, benar yang dikatakan Jack, setelah bagian bawah diolah, lalu gilirannya adalah jalur dari bawah langsung ke kepala. Bagian kepala sendiri memang tidak akan banyak di UT-UT, tidak banyak diganggu, tetapi jalurnya tiba-tiba langsung misalnya kepalanya tiba-tiba sampai ke langit kayak gitu. Terus
dari langit seperti nanti dari arah Badruk kuwi kaya banyu disokke lewat depan. Wes lewat depan ke dada. Dan itu kan lewat lidah. Nah, lidah waktu itu juga seperti apa ditarik atau tertarik. Dan dia lidah itu kayak ditempatkan di posisi paling pas dan itu adalah Qi yang melakukan. Kita hanya ngikut aja. Itu menurut pengalaman saya. Jadi bahkan sampai saat ini pun saya belum bisa mengatakan Tongguan itu sudah macam 100% gitu enggak. Karena masih terus terjadi fenomena-fenomena padahal sudah berbulan-bulan latihan. Itu. Tapi level-levelnya nganu ya Mas. Peristiwa-peristiwa gue menunjukkan level yang apa ya namanya kayak peningkatan gitu kan. Nah, nanti memang pengamatan bagian kepala dan lidah itu yang penting, maka dilanjutkan sendiri-sendiri, tetapi mungkin grup dipakai untuk laporan itu akan sangat membantu. Oke, ini berarti. Karena ada beberapa fenomena yang belum selesai kita sharekan, belum kita selesai kita namai sampai pada hari ke-13 ini. Oke. Sebenarnya kita masing-masing itu bisa menjalani, tapi sok-sok bingung sendiri karena nggak tahu namanya atau bagaimana memahami fenomena tersebut. Nah, diceritakan ini kan terus, oh dae ngalami, oh berarti normal. Lebih kayak gitu. Kadang-kadang bisa diberi nama. Oh iya, takon. Ini yang sudah ikut latihan yang 13 hari. Besok berarti kan tetap kan fokusnya ke seperti biasa, udah ke area situ aja sampai nanti jalan itu terbuka sendiri kan, enggak tahu? Ya. Oke. Ya, tetap step 4. Ya, step 4. Jadi masing-masing masing-masing sudah harus kayak mendefinisikan jalannya sendiri. Wes kudu arep madeg guru kae lho. Ini nek tak amati dari grup ini jane sudah satu tim bagus. Ono tim provokasi itu ada. Tim iklan, terus yang mengajar itu ada, yang menjelaskan itu ada. Sing tukang gawe video ya ono. Mas, nek ono sik takon, meditasi Qi ini iso dinggo segala usia apa ora, ono batasan ora? Terus nek ono wong misale sing loro parah banget ono kayak iki, ono batasan-batasan ora? Nggak ada batas usia. Semuanya bisa. Kemudian kalau untuk penyembuhan latihannya 3 jam tiap hari. Jadi 3 kali itu masing-masing 1 jam. Kalau untuk kultivasi Qi, tahapnya seperti yang kita alami mulai dari 20 menit. Nah, hari ke-6, 7 itu harusnya sudah mulai 1 jam. Itu bisa lebih cepat prosesnya. Nek ana wong loro posisine ming tidur ra iso tangi ngono kae, iya iso. Bisa. Berarti posisi tidur deh. David, kowe kok ora takon kaya ngene. Terus iki piye carane aku memulai, maksudnya iki sing arep ngajari sapa, David? Kan dari mencoba sendiri kan. Posisi duduk kayak tadi digambarkan Agnes, kemudian lidah ditekuk. Kemudian waktu 20 menit. Kan mengikuti itu sehari nanti total 60 menit. Kayak gitu kan ya. Kowe kok tersesat lho, Le. Tapi kalau lagi awal-awal memang harus ada tutornya. Nah, ono guidance.
Oh gitu. Betul. Nah, kowe ngene pe besok dadi ngene iki. Nek pamane kok arep memulai mentormu mah justru mungkin yang paling cocok itu nek menurutku kalau nggak Mas Janto ya Mbak Nana itu nanti anu terserah kowe milih seneng milih sapa. Terus kowe engko tak lebokke grupe anu grup sing wingi dinggo iki dadi besok bisa selalu mengikuti. Jadi nggak usah terpengaruh apa yang sudah anu kita dapat karena nanti kowe ya bakal ngalami dhewe. Kamu akan berada pada level maksudnya porsimu ngono loh. Nanti pada akhirnya akan mengalami hal-hal yang sama. Tinggal di awal memang wajib harus dimentori untuk mengarahkan. Nah, kebetulan kita kemarin dimentori Mas Janto. Nah, dari sini yo kowe iso wae milih dhewe salah siji dari yang banyak ini milih nek memang pengen latihan gitu. Proses mentori ini maksudnya kayak ngajak bareng-bareng diarahkan ngono gitu. Saiki ngopo atau Paling gimana? ora pertama kan di KI apa jenenge guidance apa sing kudu lakukan iku tujuannya apa secara teori apa konsepnya ta. Terus baru kan kowe praktek. Terus garek si mentor iki kan ngontrol. Dadi nek ono apa-apa kowe perlu takon ben istilah iki berhasil apa mengantisipasi hal apa ngono kuwi kan butuh dibimbing sik ning awal. Ya kuwi bab kowe memahami iki sakjane piye to tujuane sing misale tahapan pertama hari pertama iki opo, kedua opo, ngono kan paling ora nek kowe luwih paham, kowe lek nglakoni ya luwih ngerti dan kowe berhasil. Ono kuwi tujuane mentori. Di kontrol ngono lho, Le. Monitoring. Nek wingi kita ini yang kelompok kita ini pertama kali itu kita meeting pakai kayak gini. Terus Mas Janto, kita memang di depan laptop kita masing-masing itu langsung praktek. Jadi kita ngapain dulu. Ya awalnya dikasih penjelasan, terus di situ dipraktek sekitar 20 menit. Waktu itu 20 menit. Jadi kok lidah ditekuk, mata ditutup, lidah ditekuk, tangan di atas paha, terus duduk kita yang kira-kira sepertiga kursi itu. Nah, waktu itu gitu, jadi Mas Janto secara live ngajarin kita. Terus hari berikutnya kita prakteknya dhewe, meskipun dengan kemampuan masing-masing, dengan fokus masing-masing. Tapi nggak masalah. Hari pertama itu hari pertama saja sudah banyak cerita. Iya, itu hari pertama. 2, 3, 4 nanti ya itu tadi levelnya makin naik dan ceritanya makin seru. Akan lebih enak kalau ada grup, karena grup itu ini punya cerita atau kita bisa cerita, punya kelompok dan selevel gitu. Misalnya nek kowe arep mulai, kowe ngajak 2, 3 orang atau 4 orang. Nek engko misalnya Nana apa salah satu dari sini yang mengajari waktu iki cucuk barang ngono lho. Karena kan pertemuannya rutin. Terus bisa saling cerita, bisa membanding-bandingkan. Karena itu untungnya cukup lumayan. Bisa tahu ternyata tidak hanya seperti yang saya alami, tapi ternyata ada pengalaman lain. Kayak gitu. Oke. Dan ini model guided meditation yang menurut saya luar biasa karena kita nggak pernah ketemu fisik. Jadi nek pencak silat kayak kan wongnya di benak-benak kayak posisinya ngono kan toh. Duduknya, tapi ternyata ya enggak dan bisa gitu. Bisa. Wong kancamu nang Medan apa nang Papua rodo latihan kan ya ketemunya bareng gini nih. Kesepakatan waktu. Dadi ono sik glejek-glejek ning Medan, ono sik glejek-glejek ning Jogja. Iya.
Nah, maka kemarin itu selama 13 hari ini sekaligus kan tak arahkan supaya masing-masing itu nanti jadi guru ngono lho, siap untuk menjadi guru. Jadi nek duwe murid ngono ki iso ngajari, bisa memberi penjelasan. Gitu. Ya nanti bakatnya masing-masing ya. Apakah ada lagi? Cak, Minjak, kowe nanti ya? Turu paling. Nah, masing-masing yang sudah latihan ini mempunyai rencana apa berikutnya ke depannya? Masih mau melanjutkannya sendiri-sendiri atau bagaimana masing-masing? Aku ya ini aku penasaran dengan apa yang akan terjadi soalnya. Jadi aku ya bakal menempuh 60 jam dan 80 jam, 100 gitu loh. Itu akan ditempuh, nggak tahu kapan tapi per hari itu minimal jam kan berarti. Terus aku pengennya dari kita mungkin apa kayak 2 minggu kok 2 minggu sekali, 2 kali seminggu atau 1 kali seminggu ada kayak gini untuk cerita ke apa sing wis dialami. Jadi lebih ke cerita ke pengalaman-pengalamannya gitu. Oke. Nah, Kemarin kan ngomongin hari Sabtu sama hari Rabu kan? Ya. Nah, aku harap terus soal ini berimpact membantu kesehatanku wis yang sangat membantu aku jadi luwih fresh nopo-nopo yang buat gawe jadi luwih pena awake ngono berangki sungguh sangat membantu. Terus juga kan ngirit ngundang tukang pijet, ngono aku wis kesel kan garek meditasi engko wis dipijeti dhewe ngono ki kan. Benar. Kayaknya aku yo arep lanjut sih Om, cuman iki waktune nek sing sesuk ki misalnya setelah 13 hari ini wingi piro sehari iki paling enggak satu kali 1 jam. 1 jam. Oh berarti ini terserah ya mau dibagi jam ini separuh-separuh. Ya. Gitu. Berarti nek misalnya aku tak buletin sekali pun enggak masalah menurut berarti. Aku ki uya-uyaan waktunya juga ya nek soalnya sampai 3 kali. Iya memang. Gitu. Pengen tak lanjut soalnya tinggal nek pemanasan olahraga kita apik soalnya. Anu Nes, nek aku tuh ngarani digabung maksudnya durasi banyak sekaligus. Misalkan 1 jam. Gitu. Kenapa? Ya kuwi adewe biasanya menemukan momen intens di kadang bisa di awal. Maksudnya sejak awal sudah atau di 30 menitan atau 40 menitan. Nah, nek misalkan dibagi kita menurut pengalamanku kita belum mencapai ke situ serampung waktune. Nah, mendingan sak jam diglundung ke wae nek lebih bisa lebih dari 1 jam ya enggak masalah wong Mas Janto kuwi kae sing barak sing hari apa itu ketoke 2,5 jam atau 3 jam kayak mana nih Mas Janto ki tenan wengi-wengi barak dhewe meeting kae sing dhek ngomong muning nganu apa gilir-gilir ngono kae meditasi tekan bengi 11:30. Apa? Dahsyat. Mas, baru iki aturan-aturan apa nyirik-nyirik koyo aturan-aturan koyo misalnya wong ora tetap ra itu olahraga berat, kalau suami istri orang anu iki tetep ije berlaku apa kepiye to? Sudah enggak berlaku setelah 13 hari. Angkat jarum bener. Baru ngomeli anu bos. Jadi tapi kan masing-masing tahu mana yang pas untuk masing-masing. Misalnya makanan itu kan lalu karena pengalaman kemarin terus punya penilaian yang baik atau lebih tajam. Dicek aja olahraganya terlalu berat atau enggak. Kalau terlalu berat itu nanti memang cinya ngelayem kan lho. Ngelayem ki apa? Ngelayem ki tidak bereaksi.
Begedut istilahnya. Dudut emeh ngomong tapi tidak tega ini. Wah. Cepet ada Dudut ngomong. Mangan mesti. Mangan mesti. Kelakuan dia. Ingin gugur tapi Berat, ini berat. Heeh. Terus kalau itu kan tadi kan 1 hari minimal 1 jam. Nek misalnya kurang ngono ki ora Om. Ya bisa. Bisa. Terus misalnya kayak cuma berapa menit gitu tapi intens tiap hari ngono kuwi. Ya. Bisa. Nah, setelah ini lalu biasakan untuk menekuk lidah kalau sedang duduk baca atau apa gitu. Karena itu sudah mengalirkan. Mungkin setiap hari kita bisa menekuk lidah itu 3,5 jam. Kalau di total. Mesti lanjut dong. Orang dong ngomong tenang itu jajal. Iya. yang lingan dan Aku nek nonton film kayak Bang Ade kurang gomblong ini ki. Nonton drama Ela. Korea. Ela. Ibarat iki kan wis 13 hari. Iki wis lolos seleksi tes masuk SMA negeri. Nah, baru kuwi kan kowe gak mlebu. Nah, kuwi gak caramu. Kowe umpamane arep misalkan setiap satu jam itu 10 menit ya kono entuk wae kan nanti hitungannya kan akumulasi jam. Jadi mungkin masing-masing dari kita itu akan ada yang levelnya udah lebih duluan, ada yang di belakangnya. Nah, itu tergantung dhewe lah ini. Enggak apa-apa, tapi sebaiknya tetap dilatih soalnya eman-eman wis terbentuk itu Andre. Ini Andre. Andre. Macet sih. Aku pikir ini kan ada yang aku harus mencet isi diizinkan masuk apa enggak, ini siapa tamat-tamatin. Emang ya Andre. Kira latihan Dre karo David sing di dengkul ning Amerika kae lho, lek bangkit. Jus kowe mana nanti Jus kowe ira ngrungokke yo. Aku ki ngrungokke ning ngoki kan le lungguh ki pegel boyoke ra kuat to. Dadi lek aku ngrungokke karo ngluruske awak kaya Rana ki lho, aku lurusin badan sebentar ngono kae lho. Kowe nek rampung hamil lek melu, kae bojomu lek dikon melu. Kae sik tokon kae sik. Dan penyakitnya mah. Jane Andre, David karo Juju ngono kuwi bareng kan iso lumayan. Dre, lek gurune ke Jiro. Jiro ki wis ndek ilmu dhewe lho kae ketika kowe maca status iki lho ketika tenaga feminim dan maskulin bersatu akan dekat dengan ilahi ngono iki lho. Ya. Kalau ada yang pengen belajar dan mau belajar sungguh ya diajari. Terus catatan-catatan yang diberikan itu dibaca lagi, diulang lagi. Karena semakin familiar nanti itu semakin mudah memahami diri sendiri dan lebih mudah ngajari orang juga. Kalau ngajari orang, teksnya jangan diberikan sak gelundung, tapi satu persatu. Kok ndak malah diprakteknya sing wis kere dhewe yo. Memang bahaya tenan.
Tadi edan kalau langsung pusing. Soalnya kayak mendem gadung lho pusingnya iki. Iya, bener. Oh, ngomong-ngomong iki mau aku si arep muntah mau wis ilang. Oh. Tapi Ketoke aku koyone mau cine koyo arep muntah ke opo ngono lho. Mak wek koyone ken racun aku mau opo ki pusing dosa-dosa. banget. Oh. Pusing banget to Yan, karena sirahku jelir terus aku kelingan dari Mas Janto nek pusing ngono kuwi terus ke gantian bawah ngono kan jadi berkurang kan lho. Heeh. Pusingnya Iya. kan jadi berkurang banget. Ya. Ya, oke. Andre, piye iki? Maksudnya piye? Boy isi gitu. Mikir. Ngomongmu, Dre. Mic-nya. Mic-mu urung di on ke. Mic. Ambok kowe arep omong apa ya ora? Carane nge-on ke Ngopo piye emang kuwi Dek? Takon carane nge-on ke. Dipencet. Carane Mikrofonnya. mesake ra iso. Gambar mic. Sing nganggo HP apa iki? Oh, iki to. Walah, Yalah. layare dipencet. Oh, astaga. Aku ket mau mencet-menceti goleki lho. Oh, Stres aku ket mau ki goleki gambar mic. Iki gambar mic iki nendi iki? Lek aku le ngomong kepiye makane ket mau meneng bae. Bingung le ngaktifke mic lho. Oh, saiki wis iso to, dadi pinter to. Ah iya. Aket mau ki layar iki ming delok Mas Janto lek tak pencet-pencet ora napa-napa ngono kae. Ame bingung kan. Terus gue tertarik arep meditasi. Ora, aku ming pengen delok do kumpul-kumpul. Aku ki suwe kelewatan pirang dino Bali bengi terus ya. Iki yo gentes Bali kan. Ya. Ha iki lek lemu jedul ki ngene, nang buri banget ya. Wis arep sangat ceritane apa-apa iki mau. Kok aku sering meditasi dadi ra apa. Wah. Kok jiro Andre? Rumah sase po lemu meditasi le. Ora. Meditasi karo nganu nek bapak mendem-mendem gadung mau mendem ya. Meditasi ro mendem. Raja ta guyu. Ya. Ya wis Video kayane. terakhir ini kan bagus. Mungkin rekamannya di off kan dulu lalu bisa omong lanjut. Ya. Oh iya.